Halo, perkenalkan nama saya Junior dari kelas 10 MIA 2 Sekolah Dian Harapan Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pandang yang harus kita punya sebelum kita memutuskan untuk berpacaran. Untuk itu, apa sih tujuan dari pacaran menurut pandangan Kristen? Tujuan pacaran menurut pandangan Kristen adalah tahap persiapan untuk memasuki tahap pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi, pacaran memiliki tujuan agar seorang wanita dan seorang pria dapat lebih mengenal satu dengan yang lain, agar saat sudah menikah, sudah saling mengenal satu sama lain lebih dalam dan sudah bisa lebih mengerti satu sama lain, sehingga membuat kemungkinan untuk terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga itu semakin kecil, dan jika pun ada, dapat diselesaikan dengan baik karena sudah saling mengerti dan sudah saling mencintai. Lalu, kita sebagai remaja ini, apakah pacaran merupakan hal yang penting bagi kita sebagai remaja? Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena remaja merupakan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan atau tahap pertumbuhan menuju dewasa dan belum dewasa. Sehingga pacaran bukanlah hal yang penting bagi seorang remaja karena sebenarnya pacaran hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa. Bahasa remaja harusnya digunakan oleh para remaja untuk belajar dengan giat dan mengembangkan apa yang menjadi bakat mereka masing-masing untuk mempersiapkan kehidupan mereka di masa mendatang. Pada masa sekarang ini, banyak remaja yang melakukan pacaran, namun mereka melakukannya dengan cara yang tidak benar dan merusak kekudusan diri mereka sendiri. Mereka melakukan pacaran seperti melakukan ciuman, melakukan hubungan seks, dan melakukan hal-hal yang merusak kekudusan diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa hal tersebut biasa dilakukan dalam hubungan berpacaran dan dilakukan hanya untuk mendapatkan kesenangannya tersendiri. Ini semua berawal dari remaja-remaja yang membuat keputusan untuk berpacaran, tetapi mereka tidak memiliki cara pandang yang benar sebelum memulai pacaran, sehingga mereka melakukan pacaran yang mengikuti cara dunia dan melakukan hal yang membuat mereka terjerumus ke dalam dosa, melakukan pacaran yang tidak kudus. Lalu bagaimana cara pandang yang harus kita miliki sebelum memulai pacaran itu? Oke, cara pandang yang harus kita punya sebelum memutuskan untuk pacaran, yang pertama, kita harus bisa menganggap bahwa setiap hubungan yang kita miliki merupakan kesempatan kita untuk meneladani Kristus. Jadi, dengan kita memegang cara pandang ini, kita dapat memperlakukan sesama kita dengan kasih agape. Kita dapat menunjukkan teladan Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti Yohanes 15 ayat 12 yang berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Lalu, yang kedua, kita harus menganggap bahwa masa lajang merupakan karunia dari Allah. Karena di masa lajang inilah kita memiliki kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk meraih hal-hal yang belum pernah kita capai sebelumnya. Seperti Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang ketiga, kita tidak perlu mengejar hubungan percintaan sebelum kita siap untuk menikah. Seorang pasangan hidup atau cinta bagi kita akan diberikan Allah selagi kita membangun keintiman secara sehat dalam persaudaraan di dalam Kristus. Seperti Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang keempat, kita tidak dapat memiliki seseorang di luar pernikahan. Sebelum menikah, kita tidak dapat memperlakukan seorang seolah-olah dia adalah kepunyaan kita. Mintalah kepada Allah agar diberikan petunjuk kepada kita, agar kita dapat mengevaluasi kembali hubungan khusus kita dengan seseorang yang sedang dibangun. Seperti Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Lalu yang kelima, kita harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat kita terjatuh dalam melakukan pacaran yang tidak kudus. Kita harus selalu menempatkan diri kita dengan tepat agar tidak berada dalam situasi yang membuat kita dapat jatuh ke dalam godaan dan melakukan dosa. Seperti yang ada pada Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kita sebagai orang Kristen harus menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati bagi kita di kayu salib demi menebus dosa kita. Maka dari itu, marilah kita
Sebagai orang yang percaya akan karya keselamatannya, mengikuti apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan untuk melakukan pacaran yang sesuai dengan prinsip pacaran menurut Alkitab, dan biarlah hidup kita selalu dituntun oleh firman-Nya yang dapat memperbarui kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya, Junior. Terima kasih.